jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non-muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Jangan berteman dengan non-muslim. Kalau ini koma, saya bisa lanjutkan. Jangan berteman dengan non-muslim yang tidak baik. Om Swastiastu. Sahabat Renungan Dharma yang berbahagia. Kali ini kita akan berbincang tentang sebuah tayangan yang dilakukan oleh seorang tokoh ulama. Dalam wacananya beliau mengatakan bahwa jangan berteman dengan non-muslim. Ini menarik. Buat saya ya seperti biasa, tayangan-tayangan seperti ini akan menjadi sebuah pembelajaran. Dari sinilah saya sebagai umat Hindu banyak belajar untuk mengetahui seperti apa sebetulnya isi alam ini, terutama alam manusia. Ya, seperti yang disampaikan dalam tayangan ini, jangan berteman dengan non-muslim. Kalau ini koma, saya bisa lanjutkan, jangan berteman dengan non-muslim yang tidak baik. Kalau gitu kan lebih fair ya, lebih terbuka. Kita jangan berteman dengan orang yang tidak baik, apapun keyakinannya. Ya, entah itu muslim, entah itu non-muslim ya. Jangan. Karena apa? Kita bisa terpengaruh menjadi ikut-ikut tidak baik. Nah, tetapi sebagai umat Hindu, ya, kami mungkin agak berbeda. Justru kami akan lebih banyak mengatakan, bertemanlah dengan semua penganut agama dan keyakinan. Bertemanlah dengan semua manusia. Bertemanlah dengan semua ciptaan. Ya, nah ini bagaimana mungkin hal ini menjadi sebuah semboyan bagi kami umat Hindu? Iyalah, karena kami dibekali dengan beberapa konsep, beberapa semboyan yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kami sebagai umat Hindu. Contoh yang pertama dan utama, sebagai umat Hindu, kita mampu seharusnya mengendalikan diri. Melalui apa? Banyak perjalanan dalam hidup ini, termasuk pertemanan. Ya, kami umat Hindu dengan siapapun tidak ada masalah pertemanan. Yang penting kami bisa mengendalikan diri. Paling tidak janganlah pernah membuat orang lain tersinggung. Pahami bahwa kita ini kan makhluk merdeka, makhluk yang bebas. Tetapi kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Artinya apa? Kita bebas, tapi kita juga harus menghormati orang lain yang juga memiliki kebebasan. Nah ini, yang pertama, kendalikan diri dalam pertemanan. Bertemanlah dengan siapapun, tapi kendalikan diri kita. Yang kedua, sesama teman, sahabat. Pertemanan itu harus diwarnai dengan saling memberi. Keberanian dalam memberi. Jadi pertemanan dengan siapapun, tapi warnai dengan saling memberi. Jangan hanya mau menerima, berteman mau, tapi menerima saja maunya, tidak mau memberi. Nah ini akan terjadi ketidakseimbangan. Contohnya, ya kata-kata sang ulama tadi, jangan berteman dengan non-muslim. Tetapi kenyataan dalam hidup ini tidak mungkin itu dilakukan. Ya. Tidak mungkin kita tidak berteman dengan non-muslim, kecuali kita tinggal di hutan. Hanya komunitas kita yang tinggal di hutan, tidak ada komunitas lain. Nyatanya dalam hidup ini, kita berusaha tidak berteman, tetapi banyak yang berasal dari teman kita yang kita nikmati. Banyak dari
yang berbeda keyakinan dengan kita, tetapi kita nikmati produk-produknya. Ya, yang gampang saja. HP. Siapa yang membuat? Dari mana asal negerinya? Cina, Korea, Jepang misalnya. Atau Amerika. Ya. Lalu, fasilitas yang kita gunakan dalam hidup ini. Ya, televisi. Ada satelit di sana. Juga bukan dari keyakinan kita. Tapi itu tidak terhindarkan. Sehingga apa? Kadang-kadang apa yang kita lontarkan dalam bentuk kata-kata itu tidak mengena. Hanya mungkin malah jadi bumerang. Ya. Nah, lalu bagi umat Hindu yang ketiga ini yang paling fatal. Ada semboyan. Tatwam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Artinya apa? Sama kita. Tidak ada bedanya. Sehingga apa? Bagi umat Hindu, tidak mungkin kita itu tidak berteman dengan orang lain. Walaupun beda keyakinannya. Tidak mungkin. Pasti terjadi pertemanan itu. Sadar tidak sadar. Cepat atau lambat. Bagaimanapun caranya. Pertemanan bagi umat Hindu dengan siapapun itu pasti akan terjadi. Ya, dan ini sebuah keniscayaan bagi umat Hindu. Pasti terjadi proses pertemanan. Tidak mungkin dihindari. Walaupun kami sering merasakan bahwa memang adalah ya kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengeluarkan diri dari kami. Ya, kami menyadari itu kan hak masing-masing. Ya, yang jelas selama mereka itu atau apapun itu merupakan ciptaan Tuhan, maka itulah pertemanan yang harus dilakukan oleh umat Hindu. Dan tidak mungkin dihindarkan. Nah, Tatwam Asi. Kamu adalah aku adalah engkau adalah aku. Jelas, tidak mungkin terhindarkan lagi. Konsep yang satu ini dalam Hindu tidak mungkin membiarkan atau mengabaikan umat Hindu dalam kaitannya dengan pertemanan. Yang kedua, ini lebih fatal lagi ini dan lebih universal. Semboyan Wasudewa Kutumbakam. Semua makhluk bersaudara. Nah, kalau kita bicara semua makhluk, berarti semua ciptaan. Entah itu kelihatan, entah tidak kasat mata, entah itu hewan, entah itu tumbuh-tumbuhan, yang jelas ciptaan. Bayangkan, kalau semua makhluk, semua ciptaan bersaudara. Manusia, dalam versi Hindu, bersaudara dengan hewan, bersaudara dengan tumbuh-tumbuhan, bersaudara dengan yang lain-lain yang tidak kelihatan. Nah, bagaimana kita mewujudkan persaudaraan itu? Inilah yang dalam Hindu kemudian terbentuk dalam berbagai kegiatan upacara. Ya, tanpa upacara tidak mungkin atau tidak mudah bagi umat Hindu untuk berkomunikasi secara rohani dengan semua makhluk ciptaan Tuhan. Bayangkan, yang selama ini mengerti bahasa manusia kan hanya manusia. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan? Untuk itulah diperlukan yang namanya upacara-upacara dalam Hindu sebagai apa? Sebagai jalan untuk berkomunikasi. Ya, dengan hewan kita tidak mungkin kita berbicara menggunakan bahasa manusia. Ya, memang ada sih hewan-hewan tertentu yang dilatih tahu bahasa manusia, mengikuti perintah-perintah dengan bahasa manusia, tapi kan tidak semua hewan-hewan bisa seperti itu. Tapi manusia Hindu wajib berkomunikasi dengan caranya ditujukan kepada makhluk-makhluk yang lain. Dengan binatang misalnya, diupacarakan sehingga terjadi konversi komunikasi rohani di sana. Ya, misalnya kalau di Bali kan unik itu. Ada yang namanya tumpak kandang. Ya, kandang itu pasti terkait dengan hewan. Ya, terkait dengan hewan itu. Ya, pada saat tumpak kandang, ya, Sabtu Kliwon tumpak kandang ini, itu dilakukanlah sebuah upaya, ya, yang namanya upacara tumpak kandang oleh orang-orang Bali, umat Hindu.
Sehingga terjadi komunikasi rohani di sana. Artinya apa? Sang hewan juga memahami, oh kami sedang diupacarakan sebagai bentuk atau wujud komunikasi. Ya, paham mereka. Kemudian dengan tumbuh-tumbuhan, ya, ada tumpak bubuh misalnya. Bagaimana kemudian orang Bali yang beragama Hindu berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan, sehingga muncullah upacara tumpak bubuh, ya, tumpak bubuh, tumpak wariga misalnya. Nah, terjadi komunikasi secara rohani, walaupun secara langsung mungkin umat Hindu tidak mengerti bahasanya si binatang, bahasanya si tumbuh-tumbuhan. Tetapi setelah dilakukan upacara itu terjadi konversi secara gaib di sana. Konversi secara rohani. Sehingga sesungguhnya sang tumbuh-tumbuhan memahami terhadap kehendak manusianya. Ya, sang hewan memahami apa yang diinginkan oleh manusianya. Nah, inilah salah satu wujud pertemanan. Ya, salah satu wujud pertemanan antara manusia Hindu dengan ciptaan yang lain melalui ritual. Demikian juga dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Manusia Hindu punya caranya. Ada sarana di sana yang digunakan sebagai indikator. Sehingga apa? Ketika ini dilakukan, tersentuh alam-alam yang tidak kasat mata dan menyentuh penghuni-penghuni alam tidak kasat mata. Terjadi komunikasi. Inilah bentuk pertemanan umat Hindu dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga dikatakan Wasudewa Kutumbaka. Semua makhluk bersaudara. Dan bagi umat Hindu itu harus diaplikasikan dalam bentuk yang real. Bagaimana kita melakukan pertemanan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, para sahabat Renungan Dharma, kembali kami umat Hindu ingin menegaskan bahwa pertemanan itu mutlak dengan siapapun, tidak terbatas bahkan hanya dengan manusia, tetapi juga dengan makhluk-makhluk lain seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, termasuk makhluk-makhluk kasat yang tidak kasat mata. Sebuah pertemanan akan membuat alam semesta ini hidup dengan penuh kebersamaan dan keseimbangan. Nah, para sahabat Renungan Dharma yang berbahagia, bagi umat Hindu khususnya, tolong jangan kita terusik dengan pernyataan-pernyataan yang sepotong-sepotong seperti yang saya sampaikan pada awal wacana ini, bahwa ada larangan untuk tidak berteman dengan non-muslim. Nah, silahkan saja kalau ada yang memang menyatakan hal itu. Tetapi bagi kami umat Hindu tidak akan pernah terusik bahwa kami tetap akan melakukan pertemanan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam pustaka-pustaka suci Hindu, seperti misalnya Wasudewa Kutumbaka, Tatwam Asi, Trikaya Parisuda, Trihitakarna, dan lain-lain sebagainya. Demikian para sahabat Renungan Dharma, semoga ini bermanfaat dan membuat kehidupan kita akan semakin damai. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om.